miris sekali ketika udah zaman kemajuan teknologi, informasi semakin terbuka, tapi ternyata tidak dibarengi nih dengan pertumbuhan mindset kita. Jadi data pribadi itu adalah semacam data yang bisa mengidentifikasi kita, ataupun rangkaian-rangkaian data yang akhirnya ketika disusun dapat mengidentifikasi kita. Karena kan selama ini tuh banyak banget loh anak-anak muda yang nggak peka. Bahkan mungkin bisa aku sendiri nih yang mungkin data pribadinya kebobolan. Halo Sobat Muda PKPA, kembali lagi bersama saya Ica di podcast Ruang Pikir. Hari ini saya sebagai host dan ditemani oleh Kak Fatia sebagai narasumber kita. Halo Kak Fatia. Halo Ica. Nah kira-kira hari ini kita bakal bahas apa nih Kak? Loh, kok tanya kakak ya? Hostnya nih siapa nih? Kita hari ini bakal bahas perlindungan data pribadi ya. Nah keren banget tuh Kak topiknya. Saat ini juga lagi marak-maraknya tuh Kak fitur Add Yours di Instagram. Tahu Bener. banget dong kakaknya ya. Tahu dong. Nah, jadi fitur ini tuh bersifat publik. Kita bisa mengunggah foto atau video sesuai dengan tantangan yang ada tuh, Kak. Nah, tapi banyaknya tantangan itu ternyata sedikit menyinggung nih ke data pribadi. Misalnya, menanyakan nama sekolah, kemudian menanyakan nama panjang, begitu, Kak. Dan ada yang lebih parahnya lagi nih, Kak. Mereka meminta untuk kita memfoto KTP. Padahal kan itu termasuk bagian dari data pribadi kita nih, Kak. Benar. Nah, Kakak, apa tanggapan Kakak terkait peristiwa tersebut? Pastinya sangat disayangkan ya. Miris sekali ketika udah zaman kemajuan teknologi, informasi semakin terbuka, tapi ternyata tidak dibarengi nih dengan pertumbuhan mindset kita. Jadi teknologinya aja yang bertumbuh, tapi mindset kita nggak bertumbuh nih, kayak sayang banget gitu kan. Tapi di satu sisi itu juga mendorong kita, anak-anak muda yang paham nih tentang perlindungan data pribadi, kemudian literasi digital untuk menyuarakan ke teman-teman kalau sebenarnya yang dilakukan itu beresiko gitu, Ica. Begitu ya, Kak. Nah, mungkin dari teman-teman yang nonton nih, Kak, belum tahu tuh apa arti dari perlindungan data pribadi dan belum tahu juga apa sih yang dimaksud dengan data pribadi itu. Boleh nggak Kak Fatia kasih sedikit penjelasan mengenai data pribadi? Oke, jadi data pribadi itu adalah semacam data yang bisa mengidentifikasi kita, ataupun rangkaian-rangkaian data yang akhirnya ketika disusun dapat mengidentifikasi kita. Contohnya nih, seperti nama, nomor handphone, itu kan bisa mengidentifikasi kita secara langsung nih. Kalau data yang rangkaian-rangkaian data itu disusun menjadi dapat mengidentifikasi, misalnya kayak umur, tinggi badan, kemudian warna kulit mungkin. Jadi misalnya nih kakak kasih informasi Ica berhijab gitu, itu kan sebuah data, tapi ketika kita bilang seseorang yang berhijab, banyak nih berhijab, tapi kalau kakak bilang seseorang berhijab tinggal di Medan, anak PKPA gitu, kan bisa mengidentifikasi siapa gitu. Oke, bener banget tuh Kak. Nah, tadi selain kakak yang Kakak sebutkan seperti alamat, kemudian nama, ada lagi nggak Kak kira-kira data-data yang sebaiknya tidak kita umbar di sosial media yang tentunya saya rasa mungkin banyak nih orang yang nggak sadar gitu. Sebenarnya mereka udah ngumbar data mereka di sosial media gitu Kak. Selain tentunya kita udah tahu ya data-data pribadi, kalau kita tulis biodata itu termasuk data pribadi. Termasuk itu foto kita itu juga termasuk data pribadi. Catatan rekening, catatan kesehatan, kemudian pokoknya yang itu bisa mengidentifikasi kita secara pribadi itu dapat dikatakan data pribadi begitu, Ica. Nah, denger ya teman-teman, perlu berhati-hati nih. Jadi kita udah tahu nih mana yang perlu di-share, mana yang enggak. Nah, Kak, pertanyaan selanjutnya nih. Kenapa data-data tersebut berbahaya, Kak? Dan kenapa mudah disalahgunakan jika diketahui oleh pihak publik? Nah, emang banyak ya data-data yang tanpa kita sadari ternyata itu bisa disalahgunakan pada orang yang punya niat jahat nih. Seperti
data ibu, mungkin kita ya sepele-sepele aja gitu ya, kita Iya. anaknya siapa gitu, bahkan orang tua kadang dipanggil dengan nama anaknya Iya, gitu bener ya. banget, Kak. Tapi ternyata itu bisa menjadi pertanyaan verifikasi tuh kalau kita ke bank gitu kan, urus akun ataupun kita buat akun verifikasi ya di Google ataupun di akun-akun lainnya, itu sering ya muncul pertanyaan nama gadis ibu kamu ataupun di mana kamu bersekolah SD, SMP begitu. Begitu ya teman-teman. Nah, ini nih Kak, kalau cuma dari kita aja nih yang perlu pengawasan ke diri sendiri dan lain sebagainya, kira-kira ada nggak Kak andil pemerintah dalam perlindungan data pribadi ini? Misalnya tuh tentang peraturan atau undang-undang yang mengatur tentang perlindungan data pribadi Kak. Kira-kira ada nggak? Oke, ya sebenarnya ada, tapi mau disclaimer dulu nih, aku bukan ahli hukum ya, jadi aku juga tahu ini dari berliterasi digital. Nah, dalam Undang-Undang Dasar sendiri ada ya diatur tuh dalam satu kutipannya, dan diturunkan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Jadi emang ini undang-undangnya udah spesifik nih mengatur tentang data pribadi. Apa itu yang dimaksud dengan data pribadi, kategori-kategorinya, jenis-jenisnya, kemudian siapa aja yang dapat mengolah data pribadi itu gitu kan. Kemudian hukumnya juga tentu ada ketika kita menyebarkan ataupun menyalahgunakan data pribadi itu apa aja gitu. Nah, aku ada temuan menarik aku nih waktu baca-baca undang-undang ini. Ternyata pelaku usaha seperti e-commerce ataupun online shop aja itu termasuk orang yang berkewenangan nih untuk mengolah data pribadi, karena dia dapat alamat kita ya, dapat Iya, alamat, bener dapat banget Kak. nama, nomor handphone, email ya. Jadi dia juga wajib melindungi data pribadi kliennya atau customer dia gitu, Ica. Oh, terima kasih jawabannya bagus banget ya Kak ya. Nah, bagaimana cara melindungi Kak data pribadi kita agar kita tetap aman nih di media sosial? Mungkin nggak ada fitur-fitur di media sosial misalnya kayak Instagram, Facebook dan lain sebagainya yang Kakak ketahui itu bisa melindungi data pribadi kita Kak. Karena kan selama ini tuh banyak banget loh anak-anak muda yang nggak peka. Bahkan mungkin bisa aku sendiri nih yang mungkin data pribadinya kebobolan gitu Kak. Iya. Yang pertama sekali kita harus tahu dulu nih yang mana yang termasuk data pribadi. Oke Kak. Data pribadi juga ada yang boleh di-share, maksudnya itu aman lah untuk di-share. Ada yang emang harus kita keep bener-bener untuk kita sendiri atau kepada orang-orang terdekat kita. Emang kalau untuk fitur-fitur di sosial media ataupun platform-platform lain sangat minim ya tentang perlindungan data pribadi. Nah, jadi tips-tipsnya nih teman-teman bisa bedakan nih, kalau aku tuh bisa kita bisa bedakan dengan 3 jenis. Yang pertama ada data private. Data private itu yang benar-benar dapat mengidentifikasi kita secara langsung. Jadi emang dia bersifat unik ya. Misalnya kayak email, itu kan satu orang satu ya, Iya, pasti nggak bener ada yang banget, Kak. punya ya. DNA, kemudian nomor handphone juga, alamat email tadi udah ya. Alamat rumah ya kan, kemudian itu harus memang kita keep bener-bener nih, apalagi passwordnya ya, jadi harus kita jaga bener-bener, nggak boleh ada orang yang tahu. Kalau nomor handphone mungkin boleh ya di share, tapi kita juga harus filter-filter nih siapa yang bisa menghubungi kita. Kemudian ada data yang bersifat personal, jadi data itu nggak bisa secara langsung mengidentifikasi kita yang kayak kakak bilang tadi, jadi tapi dia kalau udah dirangkai nih informasinya tambah itu bisa mengidentifikasi kita, kayak tinggi badan, Berat badan kemudian gitu ya, berat Kak. badan, minuman kesukaan, makanan kesukaan gitu ya. Kemudian ada data yang bersifat publik. Jadi data ini boleh di-share kepada orang-orang yang bersifat luas gitu. Misalnya ketika kita mau share informasi tentang artikel ataupun informasi-informasi konten ya, konten kreator yang share informasi yang emang itu bersifat publik dan boleh diketahui untuk semua orang begitu, Eca. Oh, begitu ya. Nah, Kak, kalau yang saya ketahui nih di Instagram tuh kan ada fitur untuk memprivate akun. Mungkin itu juga bisa jadi bagian ya, Kak, dari penanganan untuk mengamankan data pribadi kita. Kemudian juga kalau misal di Facebook nih teman-teman, itu ada kalau misalnya kita memposting suatu postingan, kita bisa pilih siapa aja yang bisa melihat postingan kita. Nah, itu juga termasuk ya, Kak, berarti perlindungan data pribadi, Kak. Iya bisa melindungi data pribadi, tapi kita tahu harus
bener-bener membatasi audiensnya nih, kita buat private tapi kalau semua yang nge-follow kita terima gitu ya sama aja. Iya. Jadi emang kontrolnya penuh ada di diri kita Nah, gitu. benar banget tuh teman-teman. Nah, gini nih Kak, banyak orang yang merasa nggak eksis nih kalau misalnya nggak menyebar datanya, nggak ngasih tahu fotonya, nggak ngasih tahu alamat rumahnya, nggak ngasih tahu namanya misalnya. Gimana sih Kak caranya biar kita tuh tetap eksis, tapi juga data kita tuh aman gitu Kak di media sosial? Oke, yang pertama emang kita harus pilih-pilih tren ya. Jangan semua tren yang ada kita ikutin demi untuk eksis atau mencari followers, menambah exposure dan lain-lain ya. Jadi kita emang harus memberi kontrol penuh ya di diri kita. Jangan ikut-ikut tren yang nggak baik, yang dapat ini ya beresiko lah untuk menyebarkan data pribadi kita. Yang pertama itu harus ada kesadaran. Yang kedua kita juga harus kreatif dong. Gimana caranya kita bisa ikutan tren tanpa harus ikutan menyebar data pribadi. Bisa juga kita buat tandingan trennya ataupun kita ubah sesuatu yang misalnya tadi at yours ya. At Iya yours Kak. tuh kan banyak ya. Kita Iya. bisa banyak tuh yang share, coba share foto kamu waktu lagi sunsetan gitu. Kenapa kita harus ikutan tren yang ayo share alamat rumah kamu gitu. Bener banget ya Kak. Jadi kita benar-benar dituntut untuk bisa berpikir kritis terkait pengamanan diri kita sendiri teman-teman. Nah, sebagai salah satu konten kreator nih Kak, Kakak kan konten kreator tuh ya di media Aduh. sosial. Ada nggak sih Kak tips untuk temen-temen yang nonton mungkin ada yang pengen jadi konten kreator nih misalnya, agar bisa menciptakan tren yang positif atau membagikan konten positif di media sosial? Oke, jadi emang di zaman sekarang ini ya, kita semua sudah bisa menjadi konten kreator. Ya, jadi setiap kita membuat konten, setiap kita ngepost foto, postingan itu sebenarnya kita sudah disebut konten kreator gitu. Jadi mungkin Kak kebetulan ya agak sering menyebarkan ini ya buat-buat konten. Jadi mungkin orang jadi sebutnya konten kreator gitu. Padahal kita semua juga bisa menjadi konten kreator. Yang pertama untuk melindungi data pribadi, nggak mungkin ya kalau konten creator tuh di konten creator yang influencer ya yang Iya emang Kak. mau mencari followers, nggak mungkin di private dong. Iya dong. Jadi dia harus balik lagi, harus kesadaran dirinya sendiri dan harus tahu resikonya ketika dia menjadi konten creator yang akunnya itu akun publik. Jadi dia harus benar-benar filter, bakal banyak tuh DM yang masuk mungkin atau resiko hackernya itu tinggi gitu. Jadi emang yang pertama tuh apa tadi? Harus kesadaran diri kita nih untuk melindungi akun ya kan. Kemudian sebarkan tren-tren yang positif, apalagi kalau kita influencer besar nih. Ya kan banyak orang-orang yang mungkin kalau kita berkata sesuatu, ngeposting sesuatu banyak yang akan Iya, terinfluence. mengikut ya Kak Iya, mereka jadi ya. kita harus menyebarkan yang positif aja, jadi panutannya lah gitu ya kan. Hmm. Kemudian untuk perlindungan akun pribadi sendiri ya, kita senantiasa nih mengganti password ya kan. Passwordnya itu diperbarui, kemudian juga diperhatikan tuh kombinasinya. Biasanya kalau kita buat akun baru nih, ada tuh masukan passwordnya lemah atau kuat gitu ya. Iya gitu Harus Kak. ada kombinasi angkanya, mungkin simbol ataupun yang lain-lain gitu. Itu juga harus diperhatikan. Dan juga ketika yang pasti kita nggak boleh ya nge-share data, apalagi yang itu punya orang gitu. Jadi kita harus, kalaupun mau nge-spill, kadang nih suka nih influencer tuh nyentil influencer lain ataupun gimana, atau nge-spill nama orang atau tempat atau kejadian ya. Ada orang kan sering kita lihat juga ya Iya Kak. di TikTok nih, biasanya nih anak TikTok mana nih yang suka ada orang lagi duduk di situ di videoin diam-diam Ayo lo anak gitu. TikTok lo mana? Nah itu sebenarnya mengganggu privacy sih. Jadi kalau kita emang mau jadi content creator yang baik, yang dapat melindungi data pribadi diri sendiri dan orang lain, kalau kita mau posting foto kayak gitu ataupun video kayak gitu, kita harus dapat izinnya dulu. Ya benar banget ya Kak. Kalau bisa ada concernnya gitu tertulis. Jadi kalaupun suatu saat terjadi tuntutan, kita punya bekal nih gitu.
mau itu yang kayak tadi Kak bilang, kemudian screenshotan, kita sering banget ya screenshotan nih, kadang lupa lagi nutupin nama orangnya ataupun nomor handphone orangnya, tuh itu fatal tuh. Jadi kita harus benar-benar aware gitu. Gitu. Oke, terima kasih Kak Patia. Nah, tuh teman-teman dikasih sama Kak Patia tips dan triks gimana caranya biar bisa jadi content creator yang positif. Nah, teman-teman harus peka banget nih sama perkembangan teknologi yang terjadi saat ini. Gak cuma menimbulkan banyak dampak positif, tapi ternyata juga ada dampak negatif yang tentunya membahayakan diri kita, teman-teman. Jadi sejatinya segala kendali yang ada di media sosial itu ada di dalam tangan kita. Nah, jadi itu adalah pikiran teman-teman sendiri akan menyelamatkan diri teman-teman kah? Atau justru itu akan menjadi sesuatu yang menjerumuskan teman-teman ke hal yang tidak diinginkan? Ya mungkin kali ini aja podcast kita. Sekian ngobrol-ngobrol sore kita hari ini. Sampai jumpa. See you. Bye-bye. Bye.